Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la quwwata illa billah masyaallah. Bismillahi masyaallah, kullu ni'matin faminallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Khassantu nafsi bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abadal abidin wa dahral zahirin wa dafa'tu an nafsi su'a bi alfi alfin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Inna Allaha ghafurur rahim. La Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami, ya
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى مشارك الأرض إلى مغاربها في بر بحره ونفوس من خطرته شيخنا ومرشدنا ومربي روحنا الحبيب محمد وفي بن عالم هاشمي شريف ضريع وإلى حضرته وسلم أن الله يتغشى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. Yang kami hormati segenap pengurus beserta jamaah Masjid Jami Al-Fitrah yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, yang ada kitabnya silahkan dibuka di halaman 231. Pengajian kita malam ini masih pada bab zuhud, yakni pengajian malam Sabtu minggu yang lalu kita sudah membahas surah Yunus ayat 24, kemudian surah Kahfi ayat 45 sampai 46, kemudian surah Al-Hadid ayat 20 kemarin baru dijelaskan sekilas. Jadi malam ini kita ulangi kembali pembahasan tentang surah Al-Hadid ayat 20-nya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, hanyalah permainan, walahwun, dan sendagura yang melalaikan, wazinatun, dan perhiasan, watafakhuru bainakum, dan bermegah-megahan di antara kamu, watakasuru fil amwali wal auladi, dan berbangga-banggaan tentang banyaknya anak dan harta. Kama salil ghaisin, adalah seperti air hujan, a'jabal kuffaru nabatuhu, yang tanaman-tanamannya sangat mengagumkan para petani, summa yahiju, kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering, fatarohu musfarron, dan kamu lihat warna kuningnya, summa yakunu khutaman, kemudian ia menjadi hancur, wa fil akhirati adabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan pada hari akhirat nanti ada adab yang sangat keras serta
ampunan dari Allah serta ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan wa mal hayatud dunya, dan tiadalah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali hanya kesenangan yang menipu. Bapak hadirin rahimahullah. Jadi dalam surah Al-Hadid ayat 20 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Ibarat orang main sinetron. Dalam sinetron itu masing-masing pemain itu punya perannya masing-masing sesuai dengan skenario-nya dan sesuai dengan arahan dari sutradaranya. Baik. Demikian pula dalam kehidupan kita ini, kita pun sesungguhnya punya peran masing-masing sesuai dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa kemudian yang akan mendapatkan piala citra dalam sinetron itu? Piala citra adalah penghargaan tertinggi dalam dunia perfilman. Itu namanya piala citra, penghargaan tertinggi. Oke. Siapa yang akan mendapatkan piala citra? Apakah pemain yang diperankan jadi bos? Belum tentu. Apakah pemain yang diperankan jadi pejabat? Belum tentu. Apakah pemain yang diperankan jadi pembantu rumah tangga? Juga belum tentu. Jadi siapa yang akan mendapatkan piala citra dalam dunia perfilman itu adalah orang yang bisa bermain peran dengan baik. Demikian juga dalam kehidupan. Siapa yang akan mendapatkan penghargaan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sanggup menjalankan perannya dengan baik. Cuma bedanya apa? Kalau di sinetron itu kategorinya dua. Dapat piala atau tidak mendapatkan piala. Satu. Kalau di kehidupan kita, semuanya dapat. Semuanya dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tidak bisa menjalankan perannya dengan baik, dia akan mendapatkan adzabun syadid. Dia akan mendapatkan adab yang sangat keras. Tetapi bagi orang yang bisa menjalankan perannya dengan baik, dia akan mendapatkan maghfiratum minallahi wa ridwan. Dia akan mendapatkan ampunan Allah serta keridhaannya sesuai dengan ayat yang baru saja dibacakan tadi. Baik. Kalau di sinetron, dunia perfilman, siapa yang menilai? Yang menilai adalah dewan juri. Yang menilai dewan juri, bukan satu orang. Ada tim juri atau biasa disebut dengan dewan juri, bukan satu dewan juri. Kalau dalam kehidupan kita siapa yang menilai? Jurinya siapa? Jurinya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu juri tunggal. Allah nggak pernah membentuk tim juri untuk memberikan penilaian atas amal-amal yang dilakukan manusia. Kalau dewan juri tadi di akhir keputusannya masih ada kalimat, keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. Begitu juga dengan keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggugat keputusannya Allah?
Siapa yang bisa menggugat penilaiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi atas semua amal yang dilakukan oleh manusia itu, Allah lah yang menilainya dan Allah lah yang memberikan balasan padanya. Allah tidak pernah membentuk tim juri, Allah tidak pernah membentuk panitia seleksi. Nah, ya. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita yang bukan Allah, kita yang bukan Allah, ini jangan sampai kemudian kita turut menilai terhadap amalnya orang. Kayak tim juri, kayak pansel. Jangan sekali-kali kita pernah menilai amal seseorang. Kenapa? Enggak boleh. Karena begitu kita menilai amal orang, itu langsung, tidak langsung, bahkan hampir dipastikan kita sudah membandingkan antara orang yang kita nilai itu dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu orang yang suka memberikan penilaian kepada orang kemudian suka dikanter, suka diserang balik sama orang yang dinilainya. Lalu dikata apa? Ngaca dong ngaca. Ya, kata-kata ngaca dong ngaca itu artinya begitu, karena dia tidak suka dibandingkan ini. Lu juga sama kayak begitu. Gitu. Kamu juga masih sama seperti itu. Kalau sudah membandingkan antara orang yang kita nilai dengan diri kita sendiri, maka di situ kemudian masuk, di situ kemudian muncul berbagai macam sifat-sifat yang tercela dalam diri kita itu. Sifat apa yang akan muncul? Dari kita membanding-bandingkan amal orang dengan amal kita itu. Pertama yang akan muncul adalah sifat ujub. Sifat ujub. Ujub itu dia membanggakan diri. Oh, aku dari sini hebat, aku. Siapa tuh? Aku. Gitu. Cukup di situ? Enggak. Merambat lagi sifat kedua. Ya, bukan cuma membanggakan diri, lalu menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Anggap dirinya itu lebih tinggi, lebih baik dibandingkan orang lain. Nah itu udah beda lagi namanya. Kalau cuma membanggakan diri namanya ujub. Tapi kalau membanggakan diri disertai merendahkan orang, disertai menganggap dirinya lebih baik kepada orang lain, itu namanya takabur. Jadi beda-beda tipis ya. Antara ujub dengan takabur itu beda-beda tipis. Kalau ujub dia hanya membanggakan dirinya, tidak merendahkan orang. Tapi kalau sudah membanggakan diri, merendahkan orang, namanya takabur. Sampai di situ kan sifat buruk yang muncul, enggak, merambat lagi ke sifat yang lain. Karena dia sudah merasa bahwa dia lebih baik dibandingkan orang lain, maka dia kemudian kepengen kebaikannya itu bisa dilihat orang lain. Maka muncul kemudian sifat buruk berikutnya, namanya sifat riya. Kepengen dilihat orang, kepengen dipuji orang, kepengen diapresiasi orang. Cukupkah sampai di situ? Tidak. Akan muncul kemudian sifat buruk yang berikutnya, yaitu apa? Sifat nggak senang kalau ada orang lain itu lebih baik amalnya dibandingkan dengan dirinya. Namanya sifat hasud. Hasudnya muncul, nggak suka dia kalah dengan orang itu, nggak suka ada orang lain lebih maju, nggak suka ada orang lain lebih baik amalnya dengan dirinya itu. Nah itu bilang terus, wah nanti akan muncul lagi sifat-sifat buruk yang berikutnya. Maka itu jangan pernah kita sekali-kali menilai amal seseorang itu. Agar apa? Agar hidup kita ini tidak dipenuhi oleh sifat-sifat yang buruk. Lalu kalau gitu apa sesungguhnya harus kita lakukan dalam hidup kita ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memerintahkan kita melakukan 3 hal saja. Udah simpel aja perintah Allah. Lakukan 3 hal saja kata.
Udah nggak repot-repot, simpel aja. Apa yang tiga itu? Amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Beriman, beramal soleh, mau saling menasehati untuk menaati kebenaran, dan mau saling menasehati untuk menetapi kesabaran. Udah cuma tiga doang. Namun sak monten mawon kadang ada yang tiga itu. Ada yang lain nggak ada, udah cuma tiga aja. Allah perintahkan kita cuma tiga hal itu saja. Apa yang tidak masuk ke dalam tiga hal itu? Ada semua di situ. Cuman kita ini kadang-kadang memaknai amal soleh itu terlalu sempit. Amal soleh lalu dimaknai hanya sebatas sholat, puasa, haji. Jadi kalau orang itu sholatnya nggak pernah tinggal, jamaahnya rajin, puasanya nggak pernah batal, lalu hajinya sudah 3 kali, lalu dianggapnya sudah orang soleh itu. Baru separuh Pak, itu solehnya baru separuh. Yang separuhnya lagi apa? Yang separuhnya lagi adalah berbuat baik terhadap sesama. Atau orang sering nyebutnya dengan kesolehan sosial, kesolehan yang dalam hubungannya dengan sesama manusia. Baru itu solehnya. Kalau dia bisa menjalin hubungan baiknya dengan Allah, dan juga bisa menjalin hubungan baiknya dengan sesama manusia. Ada amal soleh yang dalam hubungannya dengan Allah, dan ada amal soleh yang dalam hubungannya dengan sesama manusia. Terus berbuat baik terhadap sesama, itu adalah amal soleh dalam hubungan dengan sesama manusia, atau sering disebut dengan kesolehan sosial. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, jika dalam hati kita ini tidak ada sifat zuhud, maka hidup kita ini hanya disibukkan, bahkan dihabiskan waktu kita, dihabiskan umur kita itu hanya untuk mengerjakan yang 6 macam itu saja yang disebutkan dalam ayat tadi. Apa yang 6 macam disebutkan ayat tadi? Pertama, sibuk main, ya, lagi sibuk main. Main apa? Main HP. Main HP. Coba ya, HP dengan segala macam aplikasi yang ada di dalamnya, mulai dari WhatsApp, WA grup chatting, apa lagi? Facebook kenalan, sonak mau. Apalagi YouTube. Kalau itu pengajian mendingan YouTube-nya bukan apa, TikTok. Ya, YouTube. Ada lagi Instagram, ada lagi Twitter, ya, macam. Iya. Apa? Mobile Legend. Iya, sampai game online ya, segala macam ini. Cobalah sekali-kali kita hitung berapa waktu kita yang kita habiskan untuk main HP dalam sehari semalam, 24 jam. Coba total berapa? Apa nggak rugi umur kita dihabiskan? Itu baru satu permainan. Main apa? Main HP. Belum main apa lagi? Main TV. TV sekarang TV digital semua. Dulu zaman saya kecil, zaman saya muda sampai saya muda, itu TV channelnya cuma satu. TVRI yang sepuh-sepuh ini tahulah bagaimana TV zaman dulu. Nggak usah sambung, ada Pak Hidayati, Pak Yusrul tahu. Ya, bagaimana TV channel cuma satu, TVRI. Itu pun kecamatan cuma satu. Jadi kalau pengen TV saat itu harus mau jalan ke lapangan depan kantor kecamatan yang jauhnya 3 km jalan kaki, hanya untuk menonton televisi. Sekarang tiap rumah, saya kira hampir tidak ada rumah, apalagi di kota ya. Di kota itu hampir tidak ada satupun rumah yang tidak ada televisi. Ya, channel macam-macam, sambung lagi dengan internet lagi. Berapa waktu habis? Main TV, main apa lagi? Main pancing. Meskipun nggak tiap hari. Coba dalam satu minggu berapa?
Kok mancing main? Iya, main-main. Ya, gimana Bapak? Nggak dibilang main-main, mancing itu. Coba bayangin. Ini ikan dapat beli di pasar, ya. Kemudian dimasukin dalam ember. Oke, masukin dalam ember. Udah di ember dicemplungin di kolam. Ceburin di kolam, habis diceburin di kolam dipancing. Dimasukin lagi ke ember. Iya, mending dijual. Habis itu ditimbang di situ ya, di tempat mancingnya ditimbang. Lalu dapat pujian, hebat, mancingnya dapat sekian kilo, dapat sekian kilo. Udah dapat pujian itu ikannya apa? Cemplungin lagi di kolam lagi, cemplungin lagi. Iya, nangis ikan. Iya, di permainan begitu. Cemplung, luar biasa. Main pancing, main apa lagi? Main bola, yang bisa main bola, yang tidak main bola nonton bola. Oke, baru satu permainan. Sibuk ngurusin permainan. Yang kedua sibuk apa? Walaghun, sibuk bergurau. Coba kalau sudah ketemu sama teman, apalagi teman lama yang kayak gitu, yang lama gak ketemu, waduh, kalau udah bercanda siwon, udah bercanda, mau saut-sautan sini bapak habis waktu ini, ya. Walahu. Terus apa? Wazina, perhiasan. Sibuk berhias. Dandan. Yang laki-laki nggak seberapa sebetulnya dandannya, tapi ada juga yang laki-laki rajin ke salon, tukang cukur, ke toko baju, toko pakaian, dan wazin. Yang perempuan habis banyak lagi waktunya salon, semua dirawat di salon. Rambut dirawat di salon, kuku dirawat di salon. Bahkan ada orang tertentu, kalau selebritis yang duitnya banyak, itu buat biaya merawat kukunya aja. Satu kali perawatan itu cukup buat makannya Jamal Fitros selama seminggu, ya. Ya berapa juta? Itu rawat kuku dok, baru sih berhias. Lalu sibuk apa lagi? Mana tadi? Wazina wa tafakhuru bainakum, bermegah-megahan di antarakum. Bermegah apa? Bermegah rumahnya. Ini rumah potongannya apa? Potongan Spanyol, apa potongan apa modelnya arsitektur Jepang, apa arsitektur Turki dan sebagainya. Yang duitnya banyak, yang duitnya pas-pasan, pokoknya potongan apa yang penting potongan nggak bocor gitu aja lah. Potongan nggak hujan, potongan nggak kepanasan gitu. Iya, yang lebih banyak. Bermegah dalam kendaraan. Wah, mobilnya pang bagus-bagusan, pang mewah-mewahan. Apa mobilnya? Wah, tinggalan. Ya apa? Naik dong, baca. Avanza, naik dong, naik dong. Wah, habis-habis. Ya, bermegah. Terus apa lagi? Watakasur fil amwal wal aulad. Ya. Kemudian berbangga-bangga tentang banyaknya anak. Waduh, kalau udah cerita anaknya, kemana-mana cerita anak saya, kesini lagi cerita anak saya. Ya Allah, ya gak habis cerita anak saya. Terus cerita lagi, berbangga-bangga dengan hartanya, punya ini, punya itu, punya habis waktu itu untuk ngurusin apa seperti itu. Oleh karena itu apa kata Allah Subhanahu wa taala pada penghujung ayatnya, ya, kata Allah, kama silihaisin a'jabal kuffar nabatu summa yahiju fatar musfarun summa yakun hutam. Ya, itu seperti air hujan yang dapat membuat subur tanaman-tanaman sehingga petaninya kabur. Tapi apa kemudian? Ya, kemudian kering, kemudian hancur. Orang juga begitu. Allah lagi masa-masa jaya-jayanya, lagi gagah-gagahnya. Wah kan, gagah-gagahannya gitu ya. Mobil pang bagus-bagusan, dua pang bagusan. Nanti kalau tua makan enak, nggak ngerasain enak. Naik mobil mewah, nggak ngerasain enaknya. Iya Pak, orang udah tua gitu.
Rumah bagus yang nggak ngerasain enak tinggalnya, kubal bagus nggak ngerasain itu, nggak ngerasain. Yang ngerasain yang masih segar, yang udah nggak segar, nggak ada rasanya apa-apa. Supir makanan juga nggak terasa. Iya, coba bapak yang sudah nggak ada giginya, coba itu kasih itu apa namanya ayam goreng, ayam kampung, bisa gigitnya nggak? Bisa. Kasih kacang goreng, bisa ngunyahnya? Bisa nggak bisa? Iya, ya bisa. Iya, nanti pada akhirnya orang akan seperti itu. Maka diingatkan Allah Subhanahu wa taala, hidup itu jangan dihabiskan untuk urusan hal-hal yang begitu saja, karena nanti setiap orang ya akan mendapatkan balasannya masing-masing sesuai yang dikerjakannya. Kalau baik yang kita lakukan, kita akan mendapatkan ampunan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita tidak bisa menjalankan peran hidup kita dengan baik, justru akan mendapatkan adabun syadid, akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ia adalah kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang menipu. Jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia, karena seenak-enaknya hidup di dunia itu ya berapa tahun lah kita merasakannya kayak gitu, merasakannya, dan kita akan kembali ke negeri akhirat, negeri yang kekal, yang kita akan hidup di sana untuk selama-lamanya. Baik. Lalu kita teruskan bahasanya sampai ke surah Ali Imran ayat 14. Masih satu itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina linnasi, dijadikan indah pada pandangan manusia, hubbus syahawati, yaitu kecintaan pada apa yang diingini, minan nisa'i, yaitu pada wanita, wal banina, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati, dan harta yang banyak, minadzabi wal fiddati, dari emas dan perak, wal khailil musawwamati, dan kuda pilihan, wal an'am, dan binatang ternak, wal harsi, dan sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya, itulah kesenangan dalam kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah adalah tempat kembali yang sangat baik. Bapak hadirin rahimahullah, ini terus terang punten ya. Ini banyak orang yang gagal faham mengenai ayat ini. Sampai-sampai dia kemudian mengatakan, saya sendiri juga pernah dengar sendiri, bukan katanya-katanya, karena gagal pahamnya itu. Lalu dia mengatakan apa? Ibu, kalau ibu pergi ke mall, ngajakin bapaknya pergi ke mall, lalu sampai di mall, bapaknya larak-lirik, pelatat pelotot, ngeliatin SPG-nya yang cantik, jangan dimarahin ya bu, katanya. Karena itunya suami ibu itu normal. Ibu harusnya sujud syukur, katanya, karena punya suami yang normal. Naudzubillah. Parah. Iya, parah. Maka yuk malam ini kita kaji ayatnya dengan benar, apa sih yang dimaksud itu, gitu kan? Baik, kita akan ayat per ayat. Kata per kata. Zuyyina,
Kata zuyina itu dalam ilmu shorof, ini fi'il madi ya mabni majhul ya saja. Mabni majhul itu apa? Mabni majhul itu artinya kata kerja pasif. Setiap mabni majhul itu nggak jelas siapa fa'ilnya, nggak jelas siapa subjeknya, nggak jelas siapa pelakunya. Contoh, Qur'an, Al-Quran itu dibaca. Siapa yang baca? Nggak tahu kan? Nggak jelas. Oke. Kutibar risalah. Surat itu ditulis. Siapa yang nulis? Nggak jelas. Nggak jelas. Fa'ilnya nggak jelas. Maka kata zuyin dijadikan indah pada pandangan manusia. Siapa yang menjadikan indah pada pandangan manusia terhadap wanita, terhadap anak, terhadap manusia? Siapa? Maka itu ahli tafsir berbeda pendapat mengenai hal ini. Segolongan berpendapat bahwa subjeknya, pelakunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menjadikan indah pada pandangan manusia itu pada wanita, pada anak. Ya satu-satu dulu pada wanita. Oke, Allah lah yang menjadikan indah pada pandangan manusia terhadap wanita. Kata baik. Kalau pelakunya adalah Allah, tujuannya apa? Kalau pelakunya adalah Allah, tujuannya adalah untuk menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang paling baik amal. Oke. Satu pendapat mengatakan pelakunya adalah Allah. Pendapat berikutnya, pelakunya adalah setan. Katanya pelakunya adalah setan. Kalau pelakunya adalah setan, maka apa tujuannya? Kalau setan tujuannya untuk menjerumuskan. Setan itu tujuannya adalah untuk menyesatkan umat manusia. Jadi mana yang benar? Tentang dua pendapat tadi, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kenapa disebut dua-duanya benar? Karena reaksi orang terhadap masalah kecintaan terhadap wanita itu juga bisa dua macam itu tadi. Satu, ada orang melihat perempuan cantik, senang kan? Senang ya Pak ya? Senang lah, senang. Tapi meskipun senang, dalam hatinya masih ada kontrol. Oh, meskipun senang saya melihat itu wanita, tapi dia kan bukan istri saya, haram dong kita pandangi. Makanya dia tundukkan pandangannya, nggak dipelototin tapi nunduk. Jangan merem, kalau merem nabrak, gitu. Nggak dipelotot, tundukkan pandangannya. Oke, sudah kontrol. Maka yang model yang pertama itu, insya Allah itu yang masukkan rasa cintanya Allah Subhanahu wa taala. Menguji, lihat terbelalak matanya melotot, akan nunduk. Yang kedua, kalau setan yang masukkan, jadi begitu melihat wanita cantik itu bukan nundukkan kepalanya, bukan nundukkan pandangannya, matanya malah terbelalak. Gitu kan? Iya, nanar, melotot nanar, melotot dari atas ke bawah, naik lagi dari bawah ke atas, samping kiri, samping kanan. Lalu bilang, lah kalau sudah model begini, yang kedua ini, ya sudah hampir bisa dipastikan itu yang memasukkannya adalah syaitan. Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, bahwa jikalau di dalam diri kita ini tidak ada sifat zuhud, maka hati kita ini
akan senantiasa terpesona oleh 3 macam hal tadi yang disebutkan dalam surah apa tadi? Surah Ali Imran ayat 14 itu. Apa sih artinya terpesona itu? Terpesona itu artinya terkagum-kagum serta terpikat atau tergiur hatinya. Atau masih dia terpikat, tergiur hatinya terhadap wanita. Waduh, siang malam mikirin itu cewek itu ya, bikin perempuan bisa habis waktu mikir wanita. Ya, terpesona lagi dengan apa? Terpikat lagi, tergiur lagi karena mikirin apa lagi? Ya, nisa. Terus yang kedua tadi Abu Sa'id nisa. Wal bani. Hati ini ya terus dipenuhi rasa cinta, disibukkan untuk mikirin urusannya anak, sibuk lagi ya toh, hati ini memikirkan bagaimana supaya punya harta yang banyak. Di sini sebuah minat dzahab fiddah, karena dulu kan belum ada mata uang kertas ya. Dulu uang itu kan ya dulu ya dari logam mulia kan, dari emas, dari perak gitu. Jadi nggak ada uang uang nominal sekarang, nggak ada, apalagi yang uang elektronik kayak sekarang kan belum ada. Jadi orang kalau punya harta yang banyak itu ya punya banyak emas, punya banyak perak. Kemudian wa khailil musawwamah, ya sibuk bagaimana bisa punya kuda pilihan. Kuda cuma dulu Pak, orang naiknya kuda, sekarang naiknya Avanza gitu kan. Enggak, kuda zaman dulu. Sekarang orang naik kuda dengan ya kecuali kuda itu delman di Monas itu ya. Iya, Nasa. Terus sibuk lagi mikirin apa? Mikirin bagaimana punya ternak yang banyak, punya sawah ladang yang banyak. Jadi kalau orang di kota yang disebut orang kaya itu yang punya prestis, sangat dihormati. Di kota itu ya kalau punya mobil mewah ya kan, punya rumah mewah bagus, punya deposito di banknya banyak. Kalau di kampung kan nggak gitu lagi. Orang yang dihormati di kampung tuh kalau sawahnya banyak, punya banyak ternaknya, kebun sapi kambingnya banyak, itu kan berarti orang kaya di kampung gitu kan. Ya seperti itu. Lalu Allah sebutkan apa? Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan dalam kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, di sisi Allah tempat kembali yang sangat baik. Jadi diingatkan juga sama Allah Subhanahu wa taala, ingat tempat kembalimu. Ingat tempat kembalimu. Jangan hidupmu itu hanya disibukkan ngurusin itu. Ngurusin cewek, ngurusin anak ya. Ngurusin harta, ngurusin permohonan, pengen punya mobil yang bagus. Ingat, pada saatnya kau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kepada Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Ingat Allah, jangan hanya mencintai wanita, jangan hanya mencintai anak, jangan hanya mencintai harta yang banyak. Jadi Allah ingatkan, tapi cintailah Allah Subhanahu wa taala, sebab nanti kamu kembalinya akan kepada Allah. Kamu tidak akan kembali kepada anakmu, kata Allah. Kamu tidak akan kembali dengan menggondol hartamu. Kamu tidak akan kembali dengan menunggang mobilmu yang bagus itu.
Kalaupun kembali gitu kan, ya sebentar, paling ambulan, habis itu lepas. Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Ya, di situ. Masih kita punya waktu 3 menit ya. Kalau yang ingin ditanyakan silakan, kalau masih punya waktu. Silakan Pak. Silakan. Ya, enggak, silakan. Ini masih kita masih punya waktu 3 menit, nanti 22 lewat 5 kan? Monggo. Ya. Iya. Cantik. Senang, tapi ada kontrol. Hati, ada kontrol. Ada kontrol kalimat yang diucapkan sebelum melihat wanita cantik itu. Saya mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluk yang Iya. sedemikian rupa, sehingga endingnya apa? Oh, baik. Jadi begini kan, subhanallah itu kan kadang-kadang diucapkan untuk lita'ajub, ya, lita'ajub untuk kekaguman. Jadi ketika kita melihat wanita cantik, itu yang Allah perintahkan, bukan kita pelototin loh, subhanallah cantiknya, bukan itu, tetapi yang diperintahkan adalah menundukkan pandangan, ya. Jadi boleh subhanallah memuji Allah, subhanallah. Tapi habis itu tundukin, gitu. Maha Suci Allah. Iya. Wanita itu dengan indah seperti Siti Hawa, sehingga Nabi Adam pun tertarik dari surga turun ke dunia. Itulah satu-satunya di dunia ini yang paling dicintai laki-laki selain, karena di dunia ini situ ada al-hadis, ad-dunya mata wa khairu mata ya al-mar'atu sholihah. Jadi apakah kita boleh tetap mencintai wanita itu? Karena bagaikan Nabiullah Adam lamun turun ke bumi gara-gara Siti Hawa. Iya. Gini, jadi baik, terima kasih. Jadi gini, orang laki-laki mencintai perempuan mencintai laki-laki, itu manusiawi. Manusiawi apa? Itu sifat manusia. Makanya tadi kan ada yang gitu, ya, sifat-sifat manusiawi, silakan. Ya, tetapi kemudian rasa cintanya itu harus diaplikasikan, ya, dijabarkan dia secara benar. Makanya kan tadi di awal saya katakan, ada yang mengatakan yang masukkan rasa cinta itu Allah. Kalau Allah berarti untuk menguji. Jadi reaksinya gimana? Ketika melihat wanita cantik, ya sahabat seneng lah. Makin cantik makin enak dipandangnya kan gitu. Iya, makin cantik makin enak dipandangnya. Tapi di dalam hatinya ada kontrol. Oh, boleh. Jadi tundukkan kepalanya, bukan kepalanya. Ya, jadi berucap subhanallah aja boleh. Tapi jangan hanya subhanallah aja. Yang lebih diperintahkan itu menundukkan pandangannya. Bukan subhanallah, cantik bener loh. Ini yang repot nih kalau subhanallah, lu cantik banget, anak siapa lo? Nah, ini repot ini. Gitu kan, subhanallah. Ya, tundukkan pandangannya. Ya, nanti kita lanjutkan insyaallah pada minggu yang akan. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafiina Muhammad. Salim warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afika fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il afat wa tabdiluna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min al-haratul hayat wa ba'dal mamat
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بنور هداية كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.